Sadar nggak sih, kalau di balik benda-benda yang kita lihat setiap hari, seringkali ada ilmu pengetahuan yang luar biasa kompleks. Hari ini, kita bakal bongkar logika tersembunyi di balik lampu lalu lintas. Yuk, kita mulai. Pasti tahu kan rasanya gimana? Anda lagi sendirian di persimpangan, mungkin jam 2 pagi, nggak ada satupun mobil lain, tapi lampu di depan Anda merah terus. Rasanya konyol banget kan? Nah, rasa frustrasi yang kita semua pernah alami ini seringnya datang dari sistem yang sebenarnya buta. Sistemnya nggak bisa lihat kalau nggak ada lalu lintas sama sekali, jadi ya dia cuma ngikutin jadwal kaku yang udah diatur dari awal. Oke, sekarang kita coba bedah gimana seharusnya cara kerjanya. Ternyata, di balik setiap lampu lalu lintas, ada serangkaian aturan yang sangat ketat yang ngatur setiap pergantian warnanya. Jadi coba deh bayangin lampu lalu lintas itu bukan sekedar jam hitung mundur, anggap aja dia itu komputer sederhana. Komputer ini cuma menjalankan satu program, satu skrip yang sama berulang-ulang tanpa henti. Nah, konsep ilmu komputer di baliknya itu namanya Finite State Machine atau disingkat FSM. Gampangnya gini, FSM itu model yang cuma tahu beberapa keadaan, misalnya hijau, kuning, atau merah, dan dia cuma bisa ada di satu keadaan pada satu waktu sebelum pindah ke keadaan berikutnya secara berurutan. Dan ini nih, contoh siklusnya biar lebih kebayang. Untuk persimpangan biasa, ada 6 keadaan yang bisa ditebak. Hijau buat satu arah, terus jadi kuning, lalu ada jeda di mana semuanya merah demi keamanan. Abis itu, siklus yang sama diulang buat arah yang lain. Ini seperti tarian FSM yang terjadi terus-menerus. Oke, konsep FSMI ini emang kedengarannya agak abstrak ya. Tapi untungnya ada seorang mahasiswa yang menemukan cara jenius supaya kita semua bisa melihat logika tersembunyi ini. Kenalin, ini Traffic Sim, sebuah simulator berbasis web yang dibuat khusus untuk menjembatani teori FSM yang abstrak dengan apa yang beneran terjadi di jalan. Proyek ini, intinya, bikin kita bisa ngintip program yang lagi jalan di dalam kotak lampu lalu lintas itu. Nah, yang paling menarik di sini adalah panel monitor logika itu. Jadi gini, waktu kita lihat lampu hijau, komputer itu nggak lihat warna. Dia melihatnya sebagai logika 1, yang artinya sirkuitnya kebuka dan mobil boleh jalan. Sebaliknya, lampu merah itu logika 0, sirkuit tertutup. Inilah bahasa digital di balik warna-warni lampu lalu lintas. Dari sini muncul pertanyaan penting, apa yang terjadi kalau skrip ini kita bikin lebih pintar? Nah, proyek ini melakukan persis hal itu, mengadu sistem lama yang kaku dengan versi yang lebih cerdas, cuma buat lihat apa bedanya. Jadi, ada 2 mode yang diadu. Mode klasik, ya sistem timer biasa yang kita kenal, durasi hijaunya selalu sama. Terus ada mode cerdas yang sifatnya adaptif. Dia pakai algoritma buat menyesuaikan durasi lampu hijau tergantung seberapa banyak mobil yang beneran lagi nunggu. Dan ini dia hasilnya. Dalam sebuah tes di mana ada 10 mobil antri, mode klasik cuma sanggup melayani 6 mobil sebelum lampunya keburu merah lagi, jadi sisa 4 mobil. Nah, mode cerdas, dia mendeteksi antrean, memperpanjang waktu hijaunya, dan berhasil melayani semua 10 mobil. Nggak ada yang tersisa sama sekali. Grafik ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Efisiensinya luar biasa kan? Sistem cerdas ini bukan cuma lebih baik, tapi dia menyelesaikan seluruh tugas dalam satu siklus. Sementara sistem yang lama gagal dan malah bikin kemacetan baru. Oke, jadi apa artinya ini semua di dunia nyata, di luar simulasi? Ternyata dampaknya bisa jauh lebih besar dari sekedar bikin lalu lintas lebih lancar. Penjelasan ini sebenarnya nunjukin 3 hal penting. Pertama, kita bisa bikin ide-ide rumit jadi gampang dimengerti kalau visualisasinya tepat. Kedua, algoritma yang bisa menyesuaikan diri itu jauh lebih efisien buat menyelesaikan masalah dinamis kayak lalu lintas. Dan ketiga, alat belajar yang hebat itu nggak harus mahal atau rumit. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kalau satu proyek mahasiswa aja bisa ningkatin efisiensi lampu lalu lintas secara drastis hanya dengan logika yang lebih baik, coba bayangin potensinya di benda-benda lain di sekitar kita. Kira-kira apa lagi ya yang sedang menunggu untuk dibikin jadi lebih cerdas?